Pemagaran laut sepanjang 30 km di Kabupaten Tangerang bikin publik melongo. Pagar bambu itu terpasang membentang di 6 wilayah kecamatan, dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Konon, pemasangan dilakukan oleh warga dengan upah Rp100.000 per orang. Menurut Ombudsman, pagar ini berbentuk labirin dengan beberapa lapisan dan pintu setiap 400 meter. Pemasangan sudah berlangsung selama 6 bulan. Diduga area laut yang dibagar ini telah bersertifikat tanah darat sebagaimana peta tata ruang. Kok bisa laut disertifikat tanah darat? Soal pagar laut ini, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, mengaku belum mengetahuinya. Senada dengan itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional, Nusron Wahid, juga mengaku sama sekali tidak mengetahui tiba-tiba ada pagar di laut. Sederhana katanya, nyatanya mendunia pula. Apanya yang mendunia? Yaitu rilis pemimpin terkorup di dunia. Baju sih murah, 150, sepatu 150, ya kan? Apa namanya? Sandal dan 150. Mungkin total di badan Pak Jokowi itu, kalau hubungannya dengan baju ya, 600-700 ribu sekali pasang. Tapi jangan tanya hasrat kekuasaannya, gede banget. Saking gedenya nggak pernah kita temukan pemimpin macam begini di republik ini. Siapa pemimpin di republik ini dalam kurun 10 tahun menjadikan anaknya wali kota, menantunya wali kota, lalu anaknya jadi wakil presiden? Siapa di republik ini yang punya hasrat kekuasaan model begitu? Ternyata yang 100.000, 200.000 citra aja untuk menutupi yang sesungguhnya yang terjadi dalam dirinya apa? Hasrat berkuasa yang sesungguhnya nih. Kodari selalu mengatakan gue itu yang usung 3 periode. Ya, kata Kodari itu. Tetapi dijamin sama presiden. Itu dia. Jadi kalau kita baju lihat sih murah. Kepala keluarganya Jokowi, kepala ketua MK-nya adik ipar Jokowi, Anar Usman yang kemarin jatuh ya, dan entah ada rumor katanya stroke gitu ya. Kita sudah sampaikan juga bela sungkawanya kemarin ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu yang harus kita ucapkan ketika kita mendengar ada orang yang terkena musibah ya. Kemudian Gibran, anak pertama Jokowi, wakil presiden. Kaisang, anak kedua Jokowi, wali kota lagi apa? Ketum PSI. Bobi Nasution, sekarang gubernur Sumatera Utara, menantu Jokowi. Sigit Widiawan, komisaris Bank BNI, sepupu ipar Jokowi. Joko Priambodo, Dirut Pertamina, di keponakan Jokowi, anak Anwar Usman. Satu lagi nggak kebaca nih, Bagaskara, ini apa ini ya? Ya, berhasil, mereka sudah berhasil. Tapi jangan diharap keberhasilannya akan langgeng. Nah, itu karena kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Buktinya ada di mana-mana. Gurita kekuasaan. Benar-benar ini negara milik nenek moyangnya. Pantas OCC RP menobatkannya sebagai tokoh dunia korup. Rekeningnya saja sampai ke luar negeri. Wah, ini kan nggak ditelusuri juga. Ini katanya ada belasan rekeningnya yang tersimpan di luar negeri. Yuk buktikan, pastikan. Yang doyan terong muda, oh kok jadi ada terong muda ini? Bukan hanya Jokowi, yang di samping-sampingnya pun tak kalah hebat. Di balik kekuasaannya yang luar biasa di era Mulyono, inilah 16 perusahaan milik LBP. Luar biasa ya. Coba kita cek satu-satu deh. Dari awal dulu ya. (16 perusahaan milik Luhut. PT Toba Bara Sejahtera, PT Admitra Bratama Nusantara, PT Indomining, PT Trisensa Mineral Utama, PT Kutai Energi, PT Energi Mineral Langgeng, Fairfield Indonesia, Toba Perkebunan dan Kehutanan, Tritunggal Sentra Buana,
Adi Mitra Lestari, Smartias Indo Gemilang, Rakabu Sejahtera, ini ada Raka Bumingnya, Kabil Citranusa, PT Toba Property and Infrastruktur, PT Pusaka Jaya Palu, PT Kartanegara Energi Perkasa. Luar biasa. Jadi memang nggak punya sendirian. Yang begini kan biasa bukan berkoalisi, berkongsi lah begitu ya. Merger atau punya saham lah minimal. Nah itu terkait juga dengan Raka Buming Raka ya. Itulah hebatnya. Iseng googling ponakannya Luhut jadi presidennya. Indonesia dalam cengkraman segelintir orang. Mau kita biarkan. Perusahaan Luhut tinggalkan 50 lubang tambang di ibu kota baru. Kerjaan siapa ini? Ya kerjaan Luhut dong. Kalau perusahaan Luhut gimana sih? PT-nya ada kata Bara. Semoga tidak terafiliasi dengan Bara JP. Bara JP itu ini relawannya Jokowi ya. Ini harus disiliki dikit. 16 perusahaan dengan investasi besar tapi tidak menempatkan dia sebagai salah satu orang kaya di Indonesia. Kenapa? Banyak utang atau gimana nih? Gertak dan keahlian bicaranya mampu mengalihkan tuduhan yang ditujukan kepadanya untuk sementara waktu. Sementara saja ya. Semua sementara ini. The real untouchable. Wah, the Lord untouchable. Multitasking. Belum ada yang berani senggol-senggol. Kapan Konoha bisa berdaulat kalau pejabatnya khianat? Ini penting sekali untuk kemudian kita telusuri lebih lanjut ya. Nah ini postingan dari Mardani Alisera, Bang Mardani, sehat-sehat Bang ya. Bravo Mas Johan dan Mas Riono yang gercep langsung sidak mengunjungi langsung pagar laut yang membentang sejauh mata memandang. Pertanyaannya, tidak mudah, tidak murah, tidak bisa cepat membangun pagar laut itu. Siapakah yang membuatnya? Bagus Pak. Anggota DPR dari PKS, Bang Mardani Alisera. Sudah memposting ini, tapi telat Bang. Telat karena netizen sudah dari jauh-jauh hari ini memposting ini. Tapi nggak apa-apa lah, lebih baik telat daripada tidak sama sekali ya. Pagar laut ilegal sepanjang 30 km ini warisan Jokowi ini, jangan lupa ya. Kalau ditarik dari Kota Tua lewat Jalan Gajah Mada, lewat Istana, terus Tamrin sampai Blok M, itu belum 30 km. Wow, apa namanya? Kalau bukan negara dalam negara. Jawabannya mungkin Tiongkok membutuhkan. Ini cuma serupa dengan penambangan pasir laut. Ngeri ya, ngeri banget ini. Jadi perjuangan kawan-kawan senior kita yang kemarin juga ke Banten lagi sangat patut kita apresiasi. Ini menteri AHY Nusron kompak bingung soal pagar membentang 30 km di pesisir Tangerang. Diduga milik Aguan. Ya, kalau bukan Aguan siapa? Iguan. Sekelas menteri enggak tahu. Allahu Akbar. Menko bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Ini bidangnya banget loh. Nusron juga sama kan. Ini Menko-nya AHY mengaku belum tahu terkait keberadaan pagar. Main-main dong, cek langsung dong, jangan nunggu laporan bawahan. Yang membentang di sepanjang pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Dia nyebut akan mempelajari masalah tersebut, baru setelahnya berkomentar. Telat, Pak, telat. Saya nanti akan pelajari dulu ya, sebelum saya bisa berkomentar. Siap, kata AHY dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. Allahu Akbar. Reaksi serupa juga ditujukan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang. Ini sebelumnya AHY menterinya ya. Sekarang dilanjut oleh Nusron. Ia mengaku akan segera mengecek soal kabar itu. Segera Pak ya, sehari lah kita kasih waktu. Ngapain lama-lama ya. Jakarta Tangerang deket kok. Pagar misterius, pemagaran laut dipasang. Saya belum tahu, saya belum temukan, aku belum cek. Padahal malu ya. Malu nggak sih pejabat kayak begini? Rakyat sudah koar-koar di media sosial dari hari-hari lalu. Bang Said Daidu sudah bicara dari bulan-bulan lalu. Sekarang menterinya bilang belum tahu. Allah.
Diketahui ada pagar laut di Kabupaten Tangerang yang membentang sepanjang 30,16 km melewati 6 kecamatan. Diduga pihak Agung Sedayu Group yang memasang pagar berbahan bambu tersebut dalam rangka pembangunan PSN PIK 2. Keberadaan pagar itu membuat nelayan kesulitan melaut. Ini nih dampaknya nih. Jahatnya luar biasa. Parahnya hal itu sudah diadukan sejak Agustus 2024, tapi pemerintah seolah tak punya taji untuk menyelesaikannya. Bahkan mengaku tidak tahu siapa dalam pemasangan pagar itu. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Eli Susiyanti, mengatakan saat dilaporkan warga pihaknya sudah menerjunkan tim. Kala itu pagar masih sepanjang 7 km. Berarti dari Agustus 2024, kalau benar dia sudah mengecek baru 7 km dan Anda nggak laporkan ke atasan Anda. Buktinya AHY dan Nusron nggak tahu. Oh sudah Pak, saya sudah laporkan, tapi kan saya nggak bisa langsung lapor ke menteri. Saya lapor. Bisa jadi begitu kan. Komunikasinya ngaco nih, harus diberi training komunikasi. Komunikasi efektif. Tim DKP bersama Polisi Khusus Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan kembali datang ke lokasi 4 dan 5 September. Tim mengungkapkan tak ada izin dari camat maupun kepala desa untuk pemagaran itu. Dan kepala desa, camat diam saja. Ya iyalah. Kalau sudah disogok ya pasti takut buat ngomong. Terakhir kami melakukan inspeksi gabungan bersama-sama dengan TNI Angkatan Laut, Polairut, kemudian PSDKP dari PUPR dan Satpol PP, kemudian dari Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang. Kami bersama-sama melaksanakan investigasi di sana dan panjang lautnya sudah mencapai 13,12 km. Terakhir malah sudah 30 km. Harusnya dia ngomong begini sambil malu ya. Sayang sekali saya nggak dapat videonya. Tapi kalau lempeng-lempeng saja brengsek juga ini. Direktur Perencanaan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan Perikanan Suharyanto juga mengaku tidak tahu siapa yang membangun pagar tersebut. Itu biayanya nggak sedikit itu. Masa sampai nggak tahu ya. Demikian juga apakah pagar itu terkait reklamasi, ia tak bisa memastikan karena tak ada proposal izin ke pihaknya. Berarti Anda nggak dianggap. Gila kan? Jahat bukan? Nah kita tidak tahu itu reklamasi, baru kita ketahui ketika ruang laut itu diajukan permohonan dan dalam permohonannya ada proposal. Itu kan tidak ada.